Selamat datang di pertemuan ke-13 mata kuliah administrasi perkantoran. Pada sesi ini kita akan membahas tentang administrasi pertemuan dan acara. Materi ini mencakup perencanaan dan organisasi pertemuan, teknik pengelolaan acara dan rapat, evaluasi serta tindak lanjut, serta studi kasus mengenai pengelolaan acara dan pertemuan yang sukses. Mari kita mulai. Pertama, perencanaan dan organisasi pertemuan. A. Perencanaan pertemuan. Tujuan pertemuan adalah tentukan tujuan dari pertemuan, apakah untuk brainstorming, pengambilan keputusan, pelaporan, atau pelatihan. Memahami tujuan akan memandu semua langkah perencanaan berikutnya. Tanggal dan waktu. Pilih tanggal dan waktu yang cocok untuk semua peserta. Pertimbangkan jadwal peserta utama dan pastikan tidak ada bentrok dengan agenda penting lainnya. Lokasi. Tentukan lokasi pertemuan, apakah di dalam kantor, ruang konferensi, atau secara virtual. Pastikan lokasi tersebut sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan teknis. Lalu agendanya adalah susun agenda pertemuan yang jelas dan terstruktur. Agenda harus mencakup topik yang akan dibahas, waktu yang dialokasikan untuk masing-masing topik, dan urutan acara. Undangan, kirim undangan yang mencakup tanggal, waktu, lokasi, dan agenda, serta informasi penting lainnya. Gunakan alat manajemen pertemuan atau email untuk memastikan bahwa semua peserta menerima informasi dengan baik. B. Organisasi pertemuan. Penyusunan ruang, yaitu atur ruang pertemuan sesuai dengan format yang dibutuhkan, misalnya teater, kelas, atau meja bundar. Pastikan perlengkapan seperti proyektor, mikrofon, dan papan tulis siap digunakan. Lalu persiapan materi, siapkan materi presentasi, laporan, dan dokumen yang diperlukan. Pastikan semua bahan tersedia dan dapat diakses oleh peserta. Fasilitasi, tunjukkan seseorang untuk memfasilitasi pertemuan. Fasilitator bertanggung jawab untuk menjaga pertemuan tetap pada jalurnya, memastikan agenda diikuti, dan mengelola diskusi. Yang kedua adalah teknik pengelolaan acara dan rapat. A. Teknik pengelolaan acara, koordinasi, pastikan semua aspek acara seperti catering, transportasi, dan pengaturan lokasi dikoordinasikan dengan baik. Buatlah checklist untuk memantau kemajuan persiapan. Lalu komunikasi, komunikasikan secara efektif dengan semua pihak yang terlibat, termasuk vendor, peserta, dan tim internal. Pastikan semua orang memiliki informasi terbaru tentang acara. Lalu penanganan masalah, siapkan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul seperti perangkat teknis, gagal atau perubahan mendadak dalam jadwal. Nah, selanjutnya kita masuk ke B, teknik pengelolaan rapat. Pencatatan, lakukan pencatatan selama rapat untuk mendokumentasikan keputusan, tindakan, dan tanggapan peserta. Ini penting untuk referensi di masa depan dan tindak lanjut. Manajemen waktu, pantau waktu agar setiap topik agenda dibahas sesuai dengan jadwal. Gunakan timer atau pengingat untuk memastikan pertemuan tetap pada jalurnya. Partisipasi aktif, yaitu mendorong partisipasi aktif dari semua peserta. Gunakan teknik moderasi untuk mengelola diskusi dan memastikan bahwa semua suara didengar. Yang ketiga adalah evaluasi dan follow-up pertemuan. A. Evaluasi pertemuan, kumpulkan umpan balik. Setelah pertemuan atau acara, kumpulkan umpan balik dari peserta mengenai apa yang berjalan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Ini bisa dilakukan melalui survei atau diskusi langsung. Dan peninjau kinerja. Tinjau hasil pertemuan dan apakah tujuan yang ditetapkan itu tercapai. Evaluasi efektivitas agenda, manajemen waktu, dan logistik. Yang B adalah follow up, tindak lanjut tindakan, yaitu kirimkan notulen rapat dan tindak lanjut kepada semua peserta. Pastikan semua tugas dan tanggung jawab yang diidentifikasi selama pertemuan ditindaklanjuti. Perbaikan, gunakan umpan balik dari evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan pertemuan dan acara mendatang. Lalu dokumentasi, simpan dokumentasi terkait pertemuan seperti notulen dan laporan evaluasi untuk referensi di masa depan dan untuk meningkatkan proses administrasi pertemuan. Yang keempat adalah studi kasus pengelolaan acara dan pertemuan yang sukses. Kasusnya adalah pengelolaan konferensi tahunan Tech Innovators. Konteksnya, Tech Innovators adalah konferensi tahunan yang diadakan untuk memperkenalkan teknologi terbaru dan berbagi pengetahuan industri.
Acara ini melibatkan ratusan peserta, pembicara, dan sponsor. Dan perencanaan, dalam hal ini tujuannya untuk memperkenalkan inovasi terbaru dan membangun jaringan industri. Agendanya ditetapkan dengan sesi pembicara utama, panel diskusi, dan sesi jaringan. Lokasi dan fasilitas, pilih pusat konvensi dengan fasilitas audiovisual dan ruang pameran. Lalu pengelolaan acara. Koordinasi yaitu bekerja sama dengan vendor untuk catering, peralatan, dan pengaturan lokasi. Dan komunikasi yaitu mengirimkan informasi acara dan pemberitahuan berupa pembaruan kepada peserta dan pembicara. Penanganan masalah untuk mengindahkan tim dukungan untuk menangani masalah teknis dan logistik yang mungkin timbul. Evaluasi dan follow-up yaitu umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari peserta dan pembicara untuk menilai kepuasan dan efektivitas acara. Tindak lanjutnya adalah mengirimkan materi presentasi dan rekaman sesi kepada peserta, menganalisis hasil untuk meningkatkan acara tahun berikutnya. Kesimpulannya adalah administrasi pertemuan dan acara melibatkan perencanaan yang cermat, pengelolaan yang efektif, dan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan kesuksesan. Memahami dan menerapkan teknik perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi yang tepat akan membantu dalam menyelenggarakan acara dan pertemuan yang produktif dan efisien. Demikian materi untuk pertemuan ke-13 ini. Semoga informasi ini membantu Anda dalam memahami administrasi pertemuan dan acara dengan lebih baik. Terima kasih.